Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini sudah dikeluarkan pada tahun 2008, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu pada tahun 2016, Undang-Undang ini diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Di dalam Undang-Undang yang baru ini ada beberapa pasal yang dihapus dan juga ada beberapa pasal yang diperbaiki atau diubah. Nah, kita akan lihat naskahnya. Sudah saya jadikan satu, sehingga nanti akan terlihat mana yang dihapus, mana yang diubah, atau mana yang ditambahkan, gitu ya. Untuk memahami ini, Anda juga perlu membaca sendiri kedua naskah undang-undang tersebut. Bisa dicari di Google ya. Lalu di dalam video ini akan saya tunjukkan beberapa hal yang kira-kira perlu kita ketahui bersama. Untuk bab 1 ketentuan umum, biasa ini di undang-undang selalu ada pengertian-pengertian atau definisi mulai dari informasi elektronik, transaksi elektronik, dan seterusnya. Di sini pada dasarnya mulai diakui adanya bukti atau dokumen digital yang sama kekuatannya dengan dokumen-dokumen fisik yang sebelumnya banyak digunakan melalui cetakan di kertas gitu ya. Nah, di sini sudah dianggap sama, kecuali nanti ditentukan oleh undang-undang bahwa sebuah naskah itu harus dicetak atau ditulis tangan. Tapi kalau tanda tangan sudah diperbolehkan melalui elektronik. Nah, di sini ada pengertian-pengertian informasi elektronik itu apa dan seterusnya ya. Nanti silahkan dibaca sendiri juga. Ini ada banyak sekali. Nah, yang ditambahkan adalah di poin 6A, karena pada undang-undang sebelumnya belum ada penyelenggara sistem elektronik. Jadi mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari sistem elektronik itu sistem komputerisasi lah, kira-kira begitu. Nah, ini ditambahkan karena memang di dalam naskah ada disebut siapa penyelenggara sistem elektronik, tapi belum didefinisikan. Oke. Kemudian di pasal 2 dikatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, pengertian orang ini tidak hanya orang perorangan ya, tapi di sini adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Nah, jadi di sini juga bisa bukan orang. Lalu di bab 2 ada asas dan tujuan. Ini dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti di sini tidak ada pilihan tertentu ya, teknologi itu silahkan mana yang dipakai yang terbaik. Kemudian di pasal 4, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia ya, dan seterusnya. Lalu di bab 3, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Ini ada perubahan tetapi di penjelasannya. Nah, dalam video ini tidak akan saya bahas di penjelasan, nanti Anda bisa melihat sendiri di undang-undang yang baru, yang nomor 19, silahkan dilihat penjelasannya. Itu ada perubahan dibanding undang-undang yang nomor
11 tahun 2008. Kalau pasal-pasalnya ini masih sama, ya. Nah, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, jadi di sini tidak harus kertas fisik ya. Kalau kita sudah bisa membuat soft copy-nya, berarti itu sudah merupakan alat bukti hukum yang sah dan seterusnya. Di pasal 6, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi informasi yang ada di dalam dokumen tersebut sudah cukup lengkap, gitu ya. Jadi sudah diperbolehkan. Kemudian pasal 7, setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sumber elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini sumber yang memberikan dokumen itu harus sumber yang sahih ya, yang valid, yang sah. Jadi jangan sampai ada dokumen palsu. Ini yang perlu dipelajari lebih lanjut ya, bagaimana kita bisa mengetahui sebuah dokumen itu memang dokumen asli dan resmi. Oleh karena itu diperlukanlah di sini ilmu tentang forensik ya. Jadi Anda perlu memperdalam forensik kalau ingin mengetahui asli tidaknya sebuah dokumen itu. Kemudian di pasal 8, kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. Jadi di sini kalau kita mengirimkan sebuah dokumen, misalnya email, begitu dikirim oleh pengirim, di send gitu ya, sudah terkirim, nah itu berikutnya sudah di luar kendali si pengirim. Jadi perkara akan sampai dalam beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian itu sudah bukan wewenang dari pengirim. Jadi itu sudah boleh dianggap sebagai waktu pengiriman ya. Nah, nanti penerima tinggal menunggu kapan akan menerima dokumen yang dikirim oleh si pengirim tadi. Demikian seterusnya ya, ini nanti silahkan dipelajari sendiri. Kemudian di pasal 9, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Nah, jadi untuk penawaran barang dan jasa melalui internet misalnya, itu informasinya harus lengkap, barangnya seperti apa, baru atau tidak, kemudian fungsinya berjalan dengan baik atau tidak, dan seterusnya. Sehingga di sini memang harus diusahakan informasinya itu tidak memerlukan tambahan lagi. Nah, tetapi ini nanti juga tergantung dari produk dan jasanya ya. Kadang-kadang sebuah produk memerlukan penjelasan yang sangat lengkap, tetapi paling tidak untuk hal-hal yang penting itu sudah disebutkan, terutama hal-hal penting yang material. Kemudian di pasal 10, setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Nah, ini bila diperlukan ya. Ini nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah.
Kemudian di pasal 11, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ada syaratnya ya, A sampai F misalnya adalah data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Jadi ada kepastian bahwa tanda tangan ini berkaitan dengan siapa yang menandatangani. Tidak ada multi tafsir. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan. Jadi misalnya penandatanganan harus dilakukan dengan password dan ternyata dilakukan oleh orang lain, berarti orang lain itu tahu password si penanda tangan. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah penanda tangan. Jadi rahasia sebuah password itu sepenuhnya ada di dalam kuasa si pemiliknya gitu ya. Nah, kecuali nanti sistemnya keamanannya tidak begitu bagus. Nah, ini nanti perkara lain lagi ya. Berarti ada pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab mengamankan sistemnya. Nah, ini dan seterusnya ya. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik akan diatur dengan peraturan pemerintah. Di pasal 12, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Jadi di sini nanti tidak hanya si penanda tangan ya, tetapi orang yang menerima tanda tangannya itu harus juga ikut mengamankan. Atau ada pihak-pihak lain yang juga mungkin berhak membaca atau melihat, maka dia harus bertanggung jawab terhadap pengamanannya. Pengamanan itu sekurang-kurangnya meliputi sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Nah, ini saat ini biasanya dibatasi dengan adanya password ya. Kemudian yang B, penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. Jadi di sini penanda tangan pun juga harus berhati-hati dan jangan sampai dapat diambil atau di copy oleh orang lain tanpa hak. Ya. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol atau keadaan yang diketahui penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Berarti di dalam hal ini penanda tangan harus yakin bahwa media yang dia gunakan betul-betul aman, tidak ada kemungkinan untuk dibobol oleh orang-orang yang tidak berhak. Ya, ini tentu saja kalau dia tahu ya, kalau tidak tahu ya berarti tidak ada kewajiban ini. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Nah, jadi ini kalau sampai tidak aman berarti semua pihak yang terlibat itu akan menerima konsekuensi hukumnya. Kemudian bab 4, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Ini ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan bagian kedua adalah penyelenggaraan sistem elektroniknya. Jadi di bagian ke-1 itu sertifikasinya, di bagian kedua adalah penyelenggaraan sistem elektronik atau sistem komputerisasinya. Di bagian ke-1 ada dua pasal, pasal 13 dan pasal 14 ya. Di pasal 13, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik.
Di ayat 2, penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Jadi jangan sampai menimbulkan kesimpulan yang meragukan gitu ya. Jadi antara tanda tangan ini harus dikaitkan dengan seseorang yang melakukan penandatanganan tersebut. Penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri atas penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia dan sertifikasi elektronik asing. Nah, ini nanti diatur di ayat-ayat berikutnya. Kemudian di pasal 14, penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa yang meliputi metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan, hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik, dan hal-hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik. Kemudian di bagian kedua, di pasal 15, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Jadi si penyelenggara sistem ini harus menyelenggarakan dengan sistem yang baik ya, tidak mudah error, tidak mudah macet, dan juga aman ya, sesuai dengan batas-batas yang wajar tentunya ya. Kalau misalnya sistemnya sudah aman, kemudian orang lain bisa memotret mungkin ya secara tidak sah atau tidak berhak, ya mungkin tidak harus bisa diatasi gitu ya, karena perbuatan melawan hukum itu macam-macam ya. Tentu dalam batas-batas kewajaran ya sudah cukup. Kemudian di pasal 16, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum. Persyaratan tersebut adalah A. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi harus bisa menampilkan kembali. B. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. C. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. D. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dan E. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Jadi ini adalah persyaratan minimum ya, untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi sistemnya harus aman, harus menyediakan informasi yang utuh, dan kalau perlu harus dilengkapi dengan prosedur yang dapat dipelajari dengan baik oleh para penggunanya. Sedangkan ketentuan lebih lanjut nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 5, transaksi elektronik. Di pasal 17 disebutkan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat ya, jadi di ruang terbuka maupun di ruang terbatas. 2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikat baik. Jadi itikatnya itu sudah harus baik ya, tidak ada maksud untuk mencuri atau mengcopy data untuk keperluan hal-hal yang tidak sah. Kemudian ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Di pasal 18, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang ada di dalam kontrak tersebut ya. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Ini kalau berkaitan dengan internasional.
dan seterusnya ya. Ini ada pilihan. Kemudian di pasal 19, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi antara kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat harus sepakat menggunakan sebuah sistem yang sama. Jadi misalnya untuk pembayaran apakah melalui transfer bank atau mau melalui e-money, itu harus ada kesepakatan yang terjadi di antara para pihak. Di pasal 20, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Jadi ini ada komunikasi yang sudah terjadi di antara kedua belah pihak ya. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik. Jadi harus ada bukti penerimaan ya, entah dengan mengklik tombol accept atau ada tanda bahwa ini sudah dibaca atau sudah disetujui. Nah, itu harus ada tandanya ya. Di pasal 21, pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui agen elektronik. Jadi tidak harus kedua belah pihak melakukan prosesnya sendiri. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik tadi di ayat 1 diatur sebagai berikut. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Jika dilakukan melalui pemberi kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Ya, jadi tidak beralih kepada orang yang diberi kuasa. Atau jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Nah, ini kalau dikuasakan kepada pihak lain yang melakukan melalui agen elektroniknya itu bisa menanggung akibatnya. Kemudian jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Jadi ini akibat tindakan pihak ketiga ya, oleh karena itu agen elektronik harus meyakinkan dirinya bahwa sistem yang digunakannya tidak mudah terganggu oleh pihak ketiga. Ya. Karena kalau sampai terganggu, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Di ayat 4, jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Jadi harus hati-hati ya, pengguna jasa layanan kalau sampai mengalami kegagalan, dia yang akan menanggung akibatnya. Ketentuan di ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Di pasal 22, penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Jadi kalau masih ada kekurangan atau ketidaklengkapan masih harus bisa dilengkapi ya. Jadi jangan sampai hanya sekali mengisi terus tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki informasi yang ada. Kemudian di bab 6, nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Di pasal 23, setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Jadi siapapun yang sudah mendaftar terlebih dahulu dan mendapatkan nama domain, maka dia tidak dapat diganggu-gugat untuk
menyerahkan nama domainnya tersebut. Ya, kecuali dengan transaksi jual beli ya yang disepakati antara kedua belah pihak. Pemilihan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Jadi di sini tetap harus ada itikat baiknya ya. Jangan sampai nanti saya membuat nama domain misalnya untuk saya sendiri, tapi saya menggunakan nama orang lain ya, walaupun saya menjadi pihak yang pertama menggunakan nama tersebut, tetapi ternyata nama tersebut lebih pas dipakai oleh orang lain ya, sementara nama saya jauh dari itu, maka berarti saya sudah tidak menggunakan itikat baik gitu ya. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud ya, seperti yang sudah saya jelaskan baru saja. Di pasal 24, pengelola nama domain adalah pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Ayat 3, pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian pasal 25, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26, pasal 26, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ini sebetulnya termasuk memasukkan foto orang ke dalam media sosial kita gitu ya. Kalau sekarang kita dengan bebas memotret orang lalu kita posting ke media sosial kita, itu sebetulnya tidak boleh ya. Kalau kita katakanlah nanti menggunakan video di YouTube kemudian banyak memasukkan data orang lain, itu bisa ditegur oleh YouTube atau akan diminta persetujuan dari orang-orang yang kita masukkan di dalam YouTube kita itu. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, kemudian di undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2016 ditambah dengan 3 ayat lagi ya, pasal 26 itu, yaitu yang berwarna hijau ini. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ya, jadi kalau kita berkeberatan foto kita dimasukkan ke dalam sebuah situs, maka kita bisa meminta orang yang memasukkan itu untuk menghapus atau tidak menampilkan gambar kita. Untuk itu, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya, yang dimintakan untuk dihapus tadi. Jadi tidak boleh beralasan menu hapusnya nggak ada. Lalu ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 7, perbuatan yang dilarang. Ini ada perubahan di penjelasannya. Jadi nanti silahkan juga dilihat ya di bagian penjelasan. Sedangkan pasal-pasalnya sendiri tidak ada perubahan.
Di pasal 27, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ya. Jadi di sini harus dengan sengaja ya dan tanpa hak memungkinkan sebuah informasi itu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi ini juga dilarang ya, tidak boleh. Walaupun sering kita lihat juga ya ada iklan-iklan di beberapa web mengenai perjudian. Nah, itu sebenarnya adalah tidak boleh. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ini adalah hal-hal penting yang sangat diatur di pasal 27 ini, yaitu informasi yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Nah, ini 4 hal ya yang dilarang oleh Undang-Undang ITE ini. Kemudian di pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini kita lihat cukup banyak ya informasi seperti ini yang beredar di masyarakat sekarang ini. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi ini ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak ya. Itu bernada ancaman, itu tidak boleh. Di pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi kalau itu bukan milik kita ya harus izin dulu ya, jangan langsung dipakai saja gitu. Kemudian juga dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan. Jadi ya intinya kalau itu memang bukan hak kita ya memang tidak boleh. Di pasal 31, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ya, ini kita tidak boleh ya menyadap atau mengetahui secara tidak sah. Kemudian melakukan intersepsi atas transmisi. Jadi di sini kalau ada transmisi, kita mencegat transmisi tersebut, kemudian menyadap atau mengubah atau mengurangi, itu juga tidak boleh ya. Lalu di pasal di ayat 3 dan 4 ini dihapus ya. Diganti dengan ayat 3 dan 4 yang baru. Ini yang merah ini adalah yang dihapus. Kemudian yang baru adalah
Di ayat 3 ya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah ini tentu bagi aparat keamanan ya, boleh melakukan penyadapan seperti itu. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Di pasal 32, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya ini kalau bukan haknya sekali lagi tidak boleh melakukan perubahan apapun ya. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ya, ini memindahkan ke tempat lain ya. Nah, ini bukan hak dari orang yang memindahkan itu, jadi ya tidak boleh ya. Ayat 3, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibat terbukanya suatu sistem elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi kita tidak mengubah apapun, tetapi kita mengumumkan. Itu juga tetap tidak boleh. Di pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik yang menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini melakukan sabotase atau gangguan ya. Pasal 34, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33. Nah, jadi hal-hal inilah yang juga tidak boleh ya, karena kalau kita bukan berhak atas sistem tersebut, maka ya kita tidak boleh untuk memproduksi atau menjual. Ya ini misalnya berhubungan dengan software bajakan, misalnya seperti itu ya, atau buku-buku elektronik. Di ayat 2, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Jadi ini memang ditujukan untuk keperluan yang baik ya, bukan untuk keperluan keuntungan pribadi pihak-pihak tertentu yang tidak berhak. Di pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, ini perubahan-perubahan yang dilakukan secara tidak sah. 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi apapun yang tadi sudah diatur di pasal sebelumnya, kalau sampai merugikan orang lain, nah itu tidak boleh juga. Di pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia
terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Jadi meskipun di luar negeri tetapi ada di wilayah yurisdiksi Indonesia, itu tetap masuk dalam pengertian di pasal ini. Bab 8, penyelesaian sengketa, ada 2 pasal. Pasal 38, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39, gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian di bab 9, peran pemerintah dan peran masyarakat. Ya. Di pasal 40, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ayat 2, pemerintah melindungi kepentingan umum. Ya. Kemudian ditambahkan pasal 2A dan ayat 2A dan ayat 2B. Ayat 2A, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundangan sesuai dengan peraturan perundangan. Di 2B, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik tersebut. Ya. Oke, di pasal 41, masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 41, masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan undang-undang ini. Bab 10, penyidikan. Pasal 42, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini. Di pasal 43, setiap penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada beberapa perubahan di ayat 2 dan 3 serta 5 ya. Di ayat 2, penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data. Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang diberi warna merah di sini itu sudah dihapus diganti dengan yang baru. Ya. Demikian seterusnya. Ya, ini juga ada berbagai perubahan yang meliputi ayat di ayat-ayat berikutnya. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Itu diganti seperti itu ya. Demikian juga dengan seterusnya itu diganti dengan pola yang sama. Demikian juga di sub ayat E sampai dengan K. Ini yang hijau ini ditambahkan. Jadi baru.
Kemudian pasal 678 juga diubah. Nah, maksud saya di ayat 678 ya, itu diubah. Di pasal 44, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi sudah tidak ada bedanya ya antara dokumen fisik dan dokumen digital. Kemudian di bab 11 ini adalah ketentuan pidana, ini adalah berbagai macam denda ya atau sanksinya. Ini adalah ayat-ayat baru karena yang lama sudah diubah ya. Ini warnanya saya beri warna hijau, sedangkan yang warna merah ini sudah diganti. Di ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian untuk perjudian juga sama ya, 6 tahun dan 1 miliar rupiah. Sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik itu hukumannya paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Lalu yang keempat, ini untuk pelanggaran terhadap pemerasan dan atau pengancaman, ancaman hukumannya adalah 6 tahun dan denda 1 miliar. Khusus untuk ayat 3 ini merupakan delik aduan, ya, jadi harus ada yang mengadukan atau melaporkan. Kemudian ada pasal baru yaitu 45A dan 45B. Di 45A, ya, orang yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan itu akan diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan untuk rasa kebencian dan permusuhan individu juga sama, ancamannya adalah 6 tahun dan 1 miliar rupiah. Di pasal 45B, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, ini ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya 750 juta. Kemudian di pasal 46 masih sama ya dengan undang-undang sebelumnya. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Sedangkan untuk pasal 30 ayat 2 ancamannya adalah maksimal 7 tahun penjara, denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan untuk pasal 30 ayat 3 dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Ini pasal 30 ayat 1, 2, 3 ya. Kalau kita lihat pasal 30 adalah ini. Jadi ini mengakses sistem orang lain ya, lalu mencuri informasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pelanggaran terhadap sistem yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian untuk pasal 33 itu dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ya, sedangkan untuk pasal 34 ayat 1 sama ya, 10 tahun dan 10 miliar. Di pasal 51 ancaman untuk pasal 35 ini ancamannya adalah 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ya, ini
sama juga dengan pasal 36 ya. Kemudian di pasal 52 dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan dan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikarenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Jadi ada tambahan ya. Jadi tambah sepertiga. Dalam hal perbuatan yang dimaksud pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Jadi kalau ini untuk layanan publik ya ada tambahan lagi. Kemudian di ayat 3 ini milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah 2/3. Jadi tambahannya lebih banyak gitu ya. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Jadi ini yang melakukan bukan hanya perorangan tetapi sebuah korporasi. Nah demikian juga dengan bab berikutnya, ini saya kira sudah merupakan pasal-pasal yang biasa di setiap undang-undang. Demikian penjelasan saya mengenai Undang-Undang ITE ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ditunggu komentarnya. Terima kasih.